apa yang kita makan itu akan mencerminkan diri kita ya. Jadi you are what you eat gitu. Nah, sekarang kita lihat apakah makanan tersebut baik atau enggak bagi kesehatan kita. Nah, biasanya cenderung yang terjadi adalah orang suka tidak ada waktu, tidak sempat, atau memang tidak ingin untuk membuat makanan sendiri, yang akhirnya banyak pada yang gampang-gampang aja beli ya kan, yang fast food. Nah, ternyata tapi akhirnya makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi lemaknya, itu bisa menyebabkan obesitas dan overweight yang akhirnya merupakan risiko untuk terjadinya coronary heart disease. Nah, ini enak ya yang terlihat ini ya, tapi enak belum tentu baik untuk kita ya, gitu ya. Nah, terlihat di sini makanan fast food itu cenderung tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi sodium. Kalau sodium pasti nanti akan berimpak terhadap tekanan darah ya. Jadi akhirnya semuanya pada meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular ataupun terutama penyakit coronary heart disease. Nah, sekarang apa hubungannya kalau dia malnutrisi dengan coronary heart disease? Jadi sebetulnya malnutrisi itu adalah kondisi yang kelainan gizi bisa ada dua mata pisaunya, satu overweight ataupun satu lagi underweight. Nah, kalau overweight dan obesitas secara penelitian memang cenderung menyebabkan terjadinya coronary heart disease karena banyaknya akumulasi lemak dalam tubuhnya, deposit-deposit lemak yang akhirnya mendeposit ke mana-mana, terutama di pembuluh darah, ya kan. Nah, kalau underweight bagaimana? Nah, ternyata underweight pun juga bisa menyebabkan coronary heart disease melalui proses inflamasi. Nah, bagaimana prosesnya? Pada orang-orang yang underweight itu dan terutama yang sampai terlihat kayak di gambar ini ya, yang dikenal dengan malnutrisi bisa berat, ringan ataupun sedang ya kan. Nah, ini cenderung kadar albuminnya rendah. Nah, akhirnya bisa berefek pada proses-proses inflamasi yang akhirnya meningkatkan sitokin-sitokin yang ditandai dengan kadar-kadar mediator inflamasi yang meningkat pada dalam darahnya. Nah, karena inflamasinya tinggi, sitokinnya tinggi, akhirnya si LDL gampang teroksidasi akibat penurunan dari HDL. Nah, ini kaskadenya, jadi pada malnutrisi yang terdapat inflamasi, nah ini bisa menyebabkan aktivasi mononuklear sel, baik itu neutrofil ataupun mononuklear sel aktivasi. Nah, ini akhirnya akan bisa mengeluarkan sitokin-sitokin inflamasi yang akhirnya bisa menyebabkan penurunan dari platelet activating factor dan akan mengganggu fungsi dari HDL sendiri. Nah, kalau terjadinya aktivasi dari neutrofil bisa meningkatkan mieloperoksidase yang akhirnya akan meningkatkan oksidasi dari LDL sendiri. Nah, ditambah si LDL-nya ini hilang kemampuan untuk mereduce LDL, nah akhirnya si LDL ini bisa teroksidasi yang akhirnya menyebabkan fatty stroke dan lain-lainnya. Nah, ini akumulasi lipid yang bisa terjadi pada pembuluh darah. Nah, ini pertama jika misalnya ada luka ya, luka pada tunika dari intima maupun media dari si pembuluh darah ini bisa akhirnya terjadi deposit lah si lemak-lemak, terutama lemak-lemak yang teroksidasi di blood vessel
yang akhirnya makin lama makin kelamaan akan menurunkan lubang ataupun lumen dari pembuluh darah, yang akhirnya bisa lama-kelamaan timbul clot jika misalnya si ini nih trombusnya ini akan pecah ya, akhirnya bisa menjadi clot dan lain sebagainya. Yang akhirnya kalau pembuluh darah koroner bisa terjadi ACS, jika terjadi di otak bisa dikenal dengan stroke, ya kan? Nah, jadi apa hubungannya lipid dengan penyakit kardiovaskular? Nah, lipid ini banyak terminasinya, ada lipoprotein, ada total kolesterol, dan ada trigliserida. Nah, lipid sendiri dia akan berikatan dengan protein sehingga nanti akan dibawa ke aliran darah. Nah, sangat beragam dari komposisinya, ukurannya, dan densitasnya. Secara klinis yang diukur itu biasanya kilomikron, VLDL, LDL, HDL, dan apolipoprotein. Nah, kalau total kolesterol ini adalah menggambarkan seluruh kolesterol yang ada di dalam darah, yaitu LDL sekitar 60-70%, HDL 20-30%, dan VLDL 10-15%. Nah, bagaimana dengan trigliserida? Trigliserida ini juga mencakup kilomikron, VLDL, dan produk-produk lipid, baik itu remnan maupun intermediat, yang semuanya mengandung apolipoprotein B. Nah, ini sangat heterogenik karena bisa mengaktifasi platelet, kaskade koagulasi, dan pembentukan clot. Nah, jadi kita harus tahu dulu bagaimana asupan lemaknya, bagaimana asupan kolesterolnya, tipe-tipe dari asam lemaknya, yang nanti sangat dipengaruhi oleh beberapa zat-zat nutrien lain seperti fiber, alkohol, kopi, antioksidan, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama tipe dari lemak sendiri. Itu ada yang saturated fatty acid atau dikenal dengan SAFA, polyunsaturated fatty acid dikenal dengan PUFA, monounsaturated fatty acid dikenal dengan MUFA, dan trans fatty acid. Nah, untuk SAFA sendiri, dia cenderung untuk meningkatkan kolesterol dalam darah, dan dia sangat memiliki efek aterogenic. Itu contohnya adalah asam laurat, asam miristat, dan asam palmitat. Biasanya sumbernya itu pada sumber hewani, pada butter, mentega, santan, minyak kelapa, kemudian minyak kelapa sawit, coklat, dan keju. Untuk PUFA dikenal dengan ada omega 6 dan omega 3. Nah, secara di diet, sumber diet itu lebih banyak terdapat omega 6. Nah, itu dikenal dengan asam linoleat, dan dia dapat menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol HDL. Nah, omega 3 sendiri dia memiliki efek antiinflamasi ya. Jadi untuk peningkatan dari konsumsi omega 6 sendiri itu dapat sebanyak 1% dapat menurunkan kolesterol sebanyak 1,4 mg per dl. Namun PUFA juga disebutkan bisa menurunkan VLDL, apolipoprotein B, dan sintesis dari HDL. Sumbernya ini bisa terdapat dari minyak jagung, sunflower oil, soybean oil, dan sesame oil. Nah, bagaimana dengan MUFA? MUFA ini paling banyak itu terdapat pada Mediterranean diet dengan jenisnya itu asam oleat. Nah, ini dapat menurunkan kolesterol, LDL, dan menurunkan trigliserida, kadar trigliserida. Nah, sebaiknya kita bisa mengkonsumsi SAFA, PUFA, MUFA sebanyak 1:1:1,8. Ini yang paling efektif. Tapi kalaupun tidak bisa,
ya udahlah 1:1 pun tidak apa-apa. Sumbernya ini olive oil, kemudian minyak canola, lalu minyak yang tidak terhidrogenasi, serta buah dan sayuran. Biasanya pada buah-buah tuh alpukat banyak ya mengandung omega, banyak mengandung asam oleat. Nah, bagaimana dengan trans fatty acid? Trans fatty acid adalah proses hidrogenasi dari lemak sendiri. Nah, ini seperti mentega itu banyak mengandung trans fatty acid. Jadi karena dia prosesnya untuk mengentalkan dari si minyak itu sendiri. Nah, ini cenderung meningkatkan penyakit coronary heart disease ya, cardiovascular disease. Nah, ini dapat meningkatkan kolesterol LDL dan menurunkan kolesterol HDL. Nah, pada secara penelitian, prevalensi di Amerika itu asupannya sekitar 7-8% dari total kalori. Nah, sumbernya itu tadi yang saya bilang dari margarin, dari mentega, kemudian dari makanan yang dipanggang, dan makanan yang digoreng, deep fried. Nah, untuk dietary kolesterol sendiri ini bisa meningkatkan total kolesterol dan kolesterol LDL. Makanya itu NCEP ATP3 ini merekomendasikan untuk konsumsinya kurang dari 200 mg per hari. Jadi kurang lebih itu kalau di telur, satu kuning telur itu udah mencukupi lah kebutuhan sehari. Tapi kan nggak mungkin kita makan hanya dari kuning telur saja ya gitu. Pasti ada makanan-makanan lain. Jadi kalau mau makan telur, mungkin sebaiknya kuning telurnya bisa disikitkan atau ditiadakan gitu ya untuk konsumsi kuning telurnya, karena kita pasti akan mengkonsumsi dari sumber lainnya. Nah, sumber lain dari kolesterol sendiri bisa pada jeroan-jeroan, kemudian mentega, dan seafood seperti udang maupun tuna. Nah, faktor-faktor diet lainnya itu ada fiber. Fiber ini terbagi dua, ada yang soluble fiber dan ada yang insoluble fiber. Soluble fiber itu biasanya terdiri dari pektin, gum, mucilage, alga, dan polisakarida. Nah, dia memiliki efek hipokolesterolemia. Jadi dia akan menurunkan kolesterol itu sebesar 10-14%. Jadi kalau konsumsi makanan sebaiknya jangan lupa akan sayur-sayurnya juga, serat-seratnya juga. Nah, si soluble fiber ini dapat berikatan dengan asam empedu yang akhirnya menurunkan kolesterol di darah ya, dan dia dapat mengisi kembali pulpul untuk si asam empedu tersebut. Selain itu, soluble fiber dia juga berperan sebagai prebiotik. Dia membantu probiotik untuk hidup di dalam kolon, sehingga dia dapat fermentasi si serat-serat tersebut untuk memproduksi asetat, propionat, butirat, sehingga menghambat sintesis dari kolesterol. Jadi fiber fungsinya sebagai prebiotik juga. Ingat ya, prebiotik itu adalah medianya, probiotik adalah hidupnya itu, si bakteri tersebut, bakteri baik. Nah, kemudian sumbernya bisa dari legumes, oat, buah-buahan, dan psyllium. Untuk yang insoluble fiber, dia terdiri dari selulosa dan lignin. Dia tidak memiliki efek untuk menurunkan kolesterol, tapi dia membuat efek rasa kenyang yang lebih lama. Jadi pada orang-orang yang obesitas, yang cenderung craving for food, jadi bisa kita berikan serat untuk menahan rasa laparnya gitu. Jadi dia udah keburu kenyang. Makanya ada beberapa diet artis ya yang salah, yang tidak konsumsi serat ya, tidak konsumsi sayur, itu salah. Jadi memang sebaiknya serat itu dikonsumsi juga gitu. Nah, rekomendasinya pada orang dewasa itu 20-30 gram per harinya, atau setara dengan 14 gram per 1000 kakal per hari. Ya, jadi kalau dia
Kalau dia kebutuhannya 2000 kakal, ya 28 gram bisa dikonsumsi per hari. Nah, sudah sesuai dengan rekomendasi 20-30 gram per hari. Nah, pada WHO konsumsi rekomendasinya sehari itu harus minimal 5 porsi baik buah maupun sayur. Indonesia sendiri juga membuat untuk porsi ditumpeng jadi seimbang ya. Konsumsi buah itu 2-3 porsi dan konsumsi sayuran itu bisa 2-4 kali ya. Dan alkohol, selain itu alkohol ini dapat mempengaruhi dari trigliserida total dan HDL kolesterol. Dibilang sih pada penelitian yang tahun 93, tapi ini penelitiannya udah lama sekali ya. Ini harus dicari penelitian lebih baru. Ini dapat menurunkan risiko myocard infarct. Nah, tapi pada orang Muslim agak susah ya konsumsi alkohol. Jadi biasanya ini cenderung pada Mediterranean diet yang memang di pola diet mereka itu ada konsumsi alkohol dengan jumlah yang moderate. Nah, pada bagaimana dengan kopi? Nah, biasanya orang yang minum kopi itu cenderung merokok juga, ya kan? Cenderung dia jarang exercise-nya. Nah, ini disebutkan kalau konsumsi rokok dengan jumlah yang besar, konsumsi kopi dengan jumlah yang besar, sebanyak 720 mg per hari dapat meningkatkan kolesterol total sebanyak 9 mg per hari, dan meningkatkan LDL kolesterol sebanyak 6 mg per hari, dan meningkatkan HDL kolesterol 4 mg per hari. Tapi hubungan dengan si kolesterol tersebut ini masih belum konklusif, jadi masih butuh penelitian-penelitian yang lebih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan antioksidan? Antioksidan ini efeknya sangat baik karena tadi pada orang yang cenderung mengalami penyakit koroner itu kan si LDL-nya mengalami oksidasi ya, maka sebaiknya kita berikanlah antioksidan. Antioksidan ini sebetulnya ada yang endogen dan ada yang eksogen. Nah, endogen artinya tubuh sendiri juga punya, itu dari glutathione peroksidase, superoxide dismutase, sama katalase. Nah, yang eksogenus itu bisa kita dapat dari nutrien maupun non-nutrien. Suplementasi antioksidan, hati-hati karena dia bisa prooksidan maupun bisa antioksidan. Nah, dari zat-zat gizi itu ada vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin B2, seng, kuprum, selenium, dan protein. Ini disebut memiliki efek antioksidan. Sumbernya bisa kalian lihat sendiri. Nah, bagaimana dengan non-nutrien? Non-nutrien ini dia terdapat dalam makanan, tapi dia bukan termasuk ke dalam makro maupun mikronutrien. Nah, contohnya itu seperti flavonoid, isoflavon, kemudian klorofil, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan fitokemikal? Fitokemikal adalah zat-zat yang terdapat, zat-zat kimia yang terdapat pada tanaman ya, seperti flavonoid, karotenoid, dan antosianin. Nah, ini mereka memiliki efek juga terhadap oksidasi dari LDL, sehingga mereka dapat menurunkan oksidasi dari proses oksidasi dari LDL. Nah, dia juga dapat menurunkan sintesis dan absorpsi dari kolesterol, dan juga dapat mempengaruhi blood pressure dan blood clotting. Nah, di Finlandia sendiri konsumsinya 2,6 mg per hari, di Jepang sendiri 68,2 mg per hari. Nah, ini sumber bahan makanannya, flavonoid bisa dikonsumsi dari peterselie, seledri, dan karotenoid yang berwarna-warna, kebanyakan yang berwarna ini ya, berwarna kuning, orange gitu ya, seperti wortel, tomat, pepaya, dan antosianin ini terdapat pada buah anggur, kemudian teh, stroberi, cherry, dan buah yang berwarna gelap. Nah,
bagaimana hubungan homosistein dengan asam folat. Nah, homosistein ini kan nanti berefek pada proses aterogenes dari aterosklerosis ya. Jadi dia juga sangat berbahaya pada penyakit jantung koroner. Nah, dengan kita mensuplementasi vitamin B dan metionin, akhirnya bisa menurunkan dari kadar homosistein. Nah, ini sebaiknya kita perhatikan kadar homosistein itu yang optimal adalah kurang dari 7 dengan targetnya kurang dari 9, di mana rentangan normal itu 5-15 dan 6-12. Ini pada beberapa literatur ada berbeda sedikit. Nah, yang berisiko menengah jika kadar homosistein 12-30 dan berisiko tinggi jika kadar homosisteinnya lebih dari 30 mikromol per liter. Nah, kalau kalsium, suplementasi dari kalsium dapat menurunkan kadar LDL sebanyak 4,4% dan dapat meningkatkan HDL sebanyak 4,1%. Nah, selain dia dapat menurunkan, juga dapat mencegah terjadinya osteoporosis. Untuk soy protein dapat menurunkan kolesterol sebanyak 9%, LDL sebanyak 13%, dan triglycerida sebanyak 11%. Nah, di dalam soy sendiri terdapat isoflavon yang dapat menurunkan 4-8% pada orang-orang yang mengalami hiperkolesterolemia. Untuk potasium, ini dapat menurunkan hipertensi jika asupannya itu terpenuhi sebanyak 1.600 sampai 2.000 mg. Nah, ini merupakan major kation yang terdapat di intraseluler. Itu kalau kadarnya dalam darah normalnya 3,5 sampai 5 mili ekuivalen per liter. Nah, defisiensi dari kalium sendiri ini sangat jarang, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi ya. Nah, bahan makanan yang tinggi akan kalium ataupun potasium itu pada kacang-kacangan, dan yang paling gampang dan sering dikonsumsi orang adalah pisang. Untuk sodium, sodium merupakan major cation di ekstraseluler, dan ini hati-hati pemberiannya karena pada orang-orang yang mengalami cardiovascular disease dapat menyebabkan hipertensi karena sifat dari natrium sendiri menahan air. Jadi akan meningkatkan preload-nya ya. Kemudian bisa juga karena dia menahan air bisa terjadi edema. Nah, ini cenderung banyak pada makanan fast food. Jadi sedangkan kebutuhan dari natrium sendiri hanya kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.400 mg per hari. Nah, sumbernya nggak hanya dari garam dapur, dari MSG juga bisa sebagai sumber dari natrium. Makanya harus betul-betul diperhatikan asupan dari natrium dari orang-orang yang memiliki penyakit kardiovaskular gitu ya, karena kalau dia konsumsi kayak misalnya snack-snack ataupun mie instan itu kan juga sudah terdapat natrium, jadi harus dikurangi jumlah natrium yang dia konsumsi. Nah, selain itu sumbernya juga makanan yang diawetkan. Nah, ini sumber bahan makanan yang mengandung natrium yang bisa dilihat sendiri di tabelnya. Kemudian ini kebutuhan natrium dan kalium sesuai dengan usianya. Nah, ini bisa dilihat kebutuhan sesuai dengan berat badan dan usia. Kemudian untuk omega 3, tadi dia termasuk ke dalam PUFA ya, dan dia memiliki efek antiinflamasi sangat baik, diberikan pada orang-orang yang obesitas, orang-orang yang
memiliki risiko penyakit kardiovaskular. Nah, omega 3 sendiri merupakan kandungannya ada alfa linoleat, kemudian EPA dan DHA. Nah, kebutuhannya itu 0,65 sampai 1,2 gram per hari. Nah, dan si omega 3 ini sering ada dalam bentuk kapsul, ya kan? Bisa dikonsumsi sampai 1 gram per harinya. Nah, ini beberapa sumber makanan omega 3 yang seperti kalian sendiri ini banyak terdapat pada sumber dari laut-laut ya, baik ikan maupun seafood. Nah, bagaimana dengan fitosterol dan fitostanol? Ini merupakan sterol dan stanol yang terdapat dari tumbuhan. Nah, ini memiliki walaupun dia kolesterol tapi memiliki fungsi dari biologis yang berbeda. Nah, ini konsumsi fitosterol maupun fitostanol sebanyak 2 sampai 3 gram per hari dapat menurunkan kolesterol sebanyak 9 sampai 20%. Dia dapat menghambat kolesterol penyerapan kolesterol yang terdapat di tubuh yang LDL, kemudian yang VLDL dan yang trigliserida. Nah, required-nya dari ATP3 itu sebanyak 2 gram per hari. Nah, ini sumber dari fitosterol. Bisa lihat sendiri dari tabel. Kemudian ini required dari ATP3 untuk diet TLC atau Therapeutic Lifestyle Changes. Nah, ini kalau untuk kebutuhan kalorinya harus disesuaikan dengan kebutuhan individu, karena harus dihitung dulu kebutuhan berdasarkan BMR, kemudian aktivitas fisik, sama thermic effect of food. Nah, jika pasien tersebut obesitas, maka harus di-adjust berat badannya untuk mencapai berat badan ideal. Ataupun jika berat badannya normal, harus dijaga agar tidak terjadi kenaikan berat badan. Nah, persentase untuk fat, karbohidrat, dan proteinnya di sini untuk TLC fatnya agak tinggi ya, 25-35%. Namun ini terbagi untuk SAFA, PUFA, dan MUFA-nya. Di mana SAFA itu kurang dari 7% dari total kalori, PUFA-nya 10% dari total kalori, dan MUFA-nya 20% dari total kalori. Jadi kalau misalnya kalian meresepkan total fat-nya itu 25%, harus terbagi untuk PUFA, MUFA, dan SAFA-nya. Untuk kolesterol, tadi sudah disebutkan juga, batasnya kurang dari 200 mg per hari. Kemudian untuk karbohidrat, 50-60% dari total kalori, seratnya 20-30 gram per hari, dan protein bisa sampai 15% dari total kalori. Nah, untuk SAFA-nya, tadi udah kurang dari 7 dan kolesterolnya juga kurang dari 200 mg. Kemudian untuk fitosterol dan fitostanol yang disebutkan di depan juga sebanyak 2 gram per hari, dan soluble fiber 10-25 gram per hari. Tadi kan fibernya 20-30 gram, berarti sisanya adalah yang insoluble fiber. Nah, kemudian physical activity harus diusahakan untuk bisa si pasien tersebut kalori out-nya minimal 200 kilokalori per hari. Jadi apakah itu exercise-nya ringan ataupun moderate, tapi yang penting harus keluarlah dia kalori output-nya itu minimal 200 kakal per hari. Nah, demikian untuk nutrisi pada penyakit kardiovaskular. Apakah ada yang ingin didiskusikan?